Mantan Komisaris PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi kredit Bank BUMT, Rabu, 21 Mei 2025. Iwan menyalahgunakan kredit yang diberikan bank daerah untuk membeli tanah dan membayar utang. Penggunaan dana kredit itu tidak sesuai dengan akad atau perjanjian dengan pihak bank. Sebab, dalam perjanjiannya, dana kredit itu semestinya diperuntukkan untuk modal kerja di PT Sritex. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Kohar menyebutkan, Iwan menggunakan kredit ini untuk membeli tanah di sejumlah tempat, seperti di Yogyakarta dan Solo. Penyidik belum menyebutkan secara pasti berapa total kredit yang digunakan untuk membayar utang dan membeli tanah. Namun, dalam kasus ini, telah ditetapkan kerugian keuangan negara senilai 692 miliar rupiah. Sritex diketahui memiliki total kredit macet melebihi angka kerugian keuangan negara yang sudah ditetapkan, yaitu 3,58 triliun rupiah. Ada dua bank negara lain yang juga memberikan pinjaman kepada Sritex dan pembayarannya kini macet. Saat ini, penyidik masih mendalami alasan pemberian kredit dari kedua bank ini. Sehingga, pemberian kredit dari dua unsur ini belum dimasukkan sebagai keuangan negara. Selain Iwan Setiawan Lukminto, Kejagung juga menetapkan dua pihak perbankan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian dana kredit bank. Mereka ialah Diki Syahbandinata, Direktur Utama Bank DKI periode 2020, dan Zainuddin Mapa, Pimpinan Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB di tahun yang sama. Keduanya diduga meloloskan pencairan dana kredit kepada Iwan tanpa melalui prosedur dan analisis risiko sebagaimana mestinya. Akibat perbuatan ketiganya, negara diperkirakan mengalami kerugian sebesar 692 miliar rupiah. Ketiganya dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Yungto Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yungto Pasal 55 Ayat 1, Pertama KUH Pidana. Ketiganya langsung ditahan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Kejagung RI pada Rabu, 21 Mei 2025, malam. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi tersebut di atas, penyidik memperoleh alat bukti yang cukup telah terjadi tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit dari beberapa bank pemerintah kepada PT Sritex Rejeki Isman Tbk dengan nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober 2024 sebesar 3 triliun 588 miliar 650 juta 808 ribu rupiah, maaf, ribu 28 rupiah, 57 sen. Dengan perincian sebagai berikut. Untuk Bank Jateng sebesar 395 miliar 663 juta 215.800 rupiah. Kemudian untuk Bank BJB, Bank Banten dan Jawa Barat sebesar 543 miliar 980 juta 507.170 rupiah. Kemudian untuk Bank DKI sebesar 149 miliar 7 juta 85.018 rupiah, 57 sen. Kemudian yang keempat, yaitu bank sindikasi yang terdiri dari Bank BNI, Bank BRI, dan LPEI. Jumlah seluruhnya adalah 2 triliun 500 miliar rupiah. Selain pemberian kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit di bank swasta yang jumlahnya sebanyak 20 bank.
Ini tidak saya sebut ya, karena banyak sekali, jumlahnya 20 bank. Adapun kasus posisi, dapat kami jelaskan terhadap adanya pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk yang dilakukan secara melawan hukum dan mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, dapat disampaikan fakta-fakta sebagai berikut. Bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk merupakan perseroan terbatas yang beroperasi dalam bidang industri tekstil dan produk tekstil dengan komposisi kepemilikan saham yaitu PT Handelston Indonesia sebesar 59,03% dan masyarakat karena sudah TBK sebesar 40,97%. Bahwa dalam laporan keuangan PT Sri Rejeki Isman Tbk telah melaporkan adanya kerugian dengan nilai mencapai 1 miliar,08 US dollar atau setara dengan 15,65 triliun rupiah pada tahun 2021. Padahal sebelumnya, pada tahun 2020, PT Sri Rejeki Isman masih mencatat keuntungan sebesar 85,32 US dollar Amerika atau setara dengan 1,24 triliun. Jadi ini ada keganjilan dalam satu tahun mengalami keuntungan yang sangat signifikan, kemudian tahun berikutnya juga mengalami kerugian yang sangat signifikan. Inilah konsentrasi dari teman-teman penyidik. Kemudian PT Sri Rejeki Isman Tbk dan entitas anak perusahaannya memiliki kredit nilai total outstanding atau tagihan yang belum dilunasi hingga bulan Oktober tahun 2024 sebesar 3.588 miliar 650.808.028 rupiah, 57 sen. Utang tersebut adalah kepada beberapa bank pemerintah, baik bank himbara, yaitu himpunan bank milik negara, maupun bank milik pemerintah daerah. Selain kredit tersebut di atas, PT Sri Rejeki Isman Tbk juga mendapatkan pemberian kredit dari 20 bank swasta, seperti tadi yang telah saya sampaikan. Kemudian, dalam pemberian kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk, JM selaku Direktur Utama PT Bank DKI dan DS selaku pimpinan divisi korporasi dan komisaris komersial PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten telah memberikan kredit secara melawan hukum karena tidak melakukan analisa yang memadai dan mentaati prosedur serta persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu salah satunya adalah tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja karena hasil penilaian dari lembaga pemeringkat Fit and Modis disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman Tbk hanya memperoleh predikat BB- atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitur yang memiliki peringkat A. Yang seharusnya dilakukan sebelum diberikan fasilitas kredit sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan standar operasional prosedur bank serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1998 tentang perbankan sekaligus penerapan prinsip kehati-hatian. Bahwa pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sinergi Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Banten, dan PT Bank DKI Jakarta, terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak dipergunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit, yaitu untuk modal kerja, tetapi disalahgunakan untuk membayar hutang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.